Semangat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan memuji Tuhan, kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Sementara kami tidak memuji Tuhan, kami tidak mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan layakkan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang terkasih, renungan pada hari ini bertema kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Menarik sekali ketika tema ini diberikan kepada saya, dan kita akan baca dua buah ayat. Yang pertama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, perhatikan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Perhatikan yang pertama. Yang kedua, di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 mulai. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara, mengatakan, mendiskusikan tentang sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, biasanya mereka memiliki visi yang ingin dicapai. Dan visi ini bukan misalnya visinya apa, memegang matahari, ya bukan. Tapi visinya adalah sesuatu yang bisa dicapai. Nah, ketika ingin mencapai visi, maka ada planningnya, ada rencananya, dan rencana itu dibuat sedemikian rupa untuk bisa dijalankan dengan baik. Nah, perhatikan, di dalam beberapa perumpamaan, Tuhan adalah pengusaha kebun anggur. Tuhan adalah seorang raja, dan kita adalah umat ketebusannya. Artinya, kalau saya mengatakan bahwa Tuhan ini berorganisasi, maka sebetulnya Tuhan sebagai pemimpin memiliki rencana. Yang rancang Tuhan, yang mikir Tuhan ya. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan itu semuanya dibuat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara terkasih, ketika rencana atau rancangan itu baik, lalu timnya baik, maka hasilnya insya Allah baik. Tetapi rencana atau rancangannya baik, timnya kurang baik, maka hasilnya ada kemungkinan tidak baik. Nah, kita baca dua ayat lagi. Yang pertama dalam Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kedua, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sebagai organisatoris merancangkan sesuatu, manusia memiliki kehendak bebas. Manusia boleh merencanakan yang lain. Contoh nih, saya bercita-cita ABCDE. Saya kepingin ABCDE. Pertanyaannya, apakah cita-cita kita ini sesuai dengan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan atau tidak? Itu kita bisa mempertanyakan dalam diri kita. Apakah rencana dan cita-cita saya hanya sekedar memuaskan keinginan saya? Atau saya punya tujuan untuk memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang kita perbuat? Nah, pada hari ini, firman Tuhan mengatakan, orang yang memberontak, yang mau-maunya sendiri, yang punya rencana sendiri, maka akan mengalami kegagalan. Karena apa? Tuhan sudah menentukan sebuah rencana. Tuhan menentukan rencana. Tapi ingat, Tuhan memberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu dinyatakan Allah melalui Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi. Bahwa boleh melakukan sesuatu, tetapi yang tidak diketahui manusia adalah
manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maunya sendiri. Saya pikir saya bisa begini, saya pikir saya bisa begini. Nah, yang demikian itu membuat orang menjadi frustasi. Kenapa frustasi? Iya. Karena begini, kayaknya aku sudah berdoa, kayaknya aku sudah berusaha, kayaknya aku sudah melakukan pelayanan yang luar biasa. Kenapa pikiran dan rencanaku gagal total? Seyogianya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa. Kita merenungkan, kita memohon hikmat dari Allah. Apakah yang akan saya kerjakan? Apakah pekerjaan saya? Apakah bisnis saya? Apakah usaha saya? Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Apa itu? Yang tidak mementingkan ego kita. Dan ketika kita mengerti itu bahwa enggak sekedar itu kok, sebagai manusia saya butuh itu, tapi ada sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan. Kita kerjakan dengan menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Nah, bila itu terjadi, kemudian ternyata hasilnya belum sesuai, kita nggak usah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Nggak perlu. Karena barangkali Tuhan punya rencana dan maksud yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, memiliki cita-cita boleh, memiliki harapan besar boleh, tetapi ketika terjadi yang berbeda dengan pikiran kita, bersyukurlah karena Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, satu hal yang ingin saya sampaikan. Tuhan tidak pernah membuat sebuah produk gagal. Artinya Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa saudara dan saya akan gagal dalam melakukan sesuatu. Yang kita pikir kadang-kadang, kenapa aku begini, kenapa aku tidak seperti itu? Itu bukan kita gagal. Mungkin jalan kita belum sesuai dengan jalan dan rencana Allah. Nah, mengapa dikatakan begitu? Mengapa saya mengatakan begitu? Ada sebuah ayat di dalam Roma 8 ayat ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, perhatikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, jadi ketika sesuatu yang terjadi dalam diri kita seolah-olah tidak sesuai dengan pikiran dan rencana kita, jangan kemudian kita memutuki Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan turut bekerja. Dia punya rencana. Kita diberikan kehendak bebas boleh, tetapi semuanya di tangan manusia. Satu ayat di dalam Efesus 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kalau kita mau menyerah pada rencana Tuhan dengan melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik dan tidak mengeluh dan mengutuki Dia, Allahku sanggup memenuhkan segala sesuatu karena Dia menyediakan segala sesuatu. Masalahnya adalah ketika kita tidak menerima, tidak mengalami seperti apa yang saya rancangkan, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita perbuat dalam hubungan kita dengan Tuhan? Rancangannya adalah damai sejahtera. Jadi, kalau saudara dan saya belum mengalami damai dan sejahtera, berarti kita masih dalam prosesnya Tuhan. Bersyukur. Kemudian, seolah-olah hidup ini kok berat. Padahal sudah melakukan segala sesuatu. Saudara tidak perlu mengeluh, tetapi bersyukur. Karena apa? Sesungguhnya Allah yang saudara dan saya sembah tidak sedang benar-benar menenggelamkan kita. Tetapi sesungguhnya Dia sedang mengajari saudara dan saya untuk menyelam lebih dalam, lebih kuat, lebih hebat untuk menemukan berkat-berkat Tuhan yang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, ajari untuk kami melakukan yang terbaik di dalam setiap usaha, pekerjaan, rencana kami. Tetapi lebih dari itu, ajari untuk kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu dan percaya bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Sehingga apapun yang kami terima, yang kami alami, bukan untuk kami mengeluh, tetapi kami tetap mensyukuri dan melakukan yang terbaik karena Tuhan punya rencana yang penuh dengan harapan dan bukan rencana kecelakaan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.